Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Duyana Umirlan. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019, Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul tentang penelitian air bersih. Seperti kita ketahui, air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Berikut pengertian air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi semua manusia, karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Tersedianya air bersih adalah mutlak untuk menunjang hidup yang sehat, apalagi di daerah perkotaan yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Dirasakan semakin sulit untuk mendapatkan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kebutuhan air bersih yaitu banyaknya air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara umum harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas. Menurut Chandra 2012, air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman antara lain sebagai berikut. 1. Bebas dari konstaminan. 2. Bebas dari bibit penyakit. 3. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. 4. Tidak berasa dan berbau. 5. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga. 6. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, persyaratan kuantitas dan kualitas air. Seperti kita ketahui, sifat fisik air dapat dianalisis secara visual dengan panca indera. Misalnya, air keruh atau berwarna dapat dilihat. Air berbau dapat dicium. Penilaian tersebut tentunya bersifat kualitatif. Misalnya, bila tercium bau berbeda, rasa air pun akan berbeda. Rasa air pun berbeda apabila air berwarna merah. Bau yang akan tercium pun pasti sudah dapat ditebak. Cara ini dapat digunakan untuk menganalisis air secara sederhana, karena sifat-sifat air saling berkaitan. Selanjutnya, cara pemanfaatan air dengan cara mengambil atau memanfaatkan air dengan mengambil air menggunakan tangan sampai mendapatkan air yang bersih. Contohnya pada sumur gali. Sumur gali merupakan suatu cara pengambilan air tanah yang banyak diterapkan, khususnya di daerah pedesaan, karena mudah pembuatannya dan dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan peralatan yang sederhana dan biaya yang murah. Selanjutnya, air meresap ke dalam tanah dan mengalir mengikuti gaya gravitasi bumi. Akibat adanya gaya adhesi butiran tanah pada zona tidak jenuh air, menyebabkan pori-pori tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda-beda. Setelah hujan, air bergerak ke bawah melalui zona tidak jenuh air atau zona erasi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gerakan air bawah permukaan tanah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan kondisi energi di dalam tanah itu sendiri. 2. Kelulusan lapisan pembawa air atau permeability. 3. Keterusan atau transmissibility. 4. Kekentalan atau viscosity atau biasa disebut air tanah. Selanjutnya, proses terjadinya siklus air. Yang pertama, penguapan. Kedua, kondensasi. Ketiga, hujan. Selanjutnya, berikut gambar siklus air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.